Jadi kalau di dasar-dasar aliran fluida ini kita bicaranya itu masih mulai dari aliran yang tenang, kemudian nanti aliran yang berenergi. Kalau aliran yang berenergi itu kalau dilihat dari kasat mata itu yang ada arusnya. Jadi makin deras arusnya itu makin tinggi energinya. Jadi energi itu bisa dihitung nanti diukur dengan tekanan apa tinggi head atau tinggi energi gitu ya. Kita mulai dulu dari aliran yang tenang yang terjadi tanpa terjadi perubahan energi gitu. Jadi kalau dilihat kasat mata alirannya terlihat tenang. Terus untuk mekanika fluida ini kita khususkan ke dalam pipa, aliran pipa. Kemudian kalau di hidrolika nanti kita fokuskan ke saluran, ya, ke saluran terbuka. Nah, kemarin itu sudah saya kasih bahan kan tentang aliran. Jadi kalau aliran itu sudah bergerak, kemarin kan aliran diam ya, statis. Nah, itu persamaannya yang kita gunakan kan persamaan Newton, hukum Newton, Pascal, Archimedes, itu masih untuk aliran diam. Kalau untuk aliran bergerak itu, ini urutannya tuh berdasarkan dari sifat aliran ya, mulai dari paling tenang sampai paling deras arusnya. Jadi persamaan yang digunakan itu pertama itu adalah persamaan kontinuitas. Nah, kemudian persamaan Bernoulli atau persamaan berenergi, nah, ini sudah terjadi perubahan energi ya, perubahan tekanan ataupun tinggi. Kemudian yang terakhir ini persamaan momentum, gitu ya, persamaan momentum. Coba diperhatikan, ini pelan-pelan sekali ya. Nah, ini ada garis merah, ya, garis merah. Jadi kalau fungsi, gitu, setiap fungsi aliran itu selalu ditinjau terhadap ruang dan waktu. Jadi contohnya misalnya kita di depan rumah kita itu ada saluran gitu kan, ada saluran. Kemudian di dalam satu titik, di satu titik, itu kita melihat hari ini dengan besok, ya terjadi tidak perubahan, gitu, perubahan kedalaman. Jadi ataupun perubahan kecepatan. Kalau seandainya hari ini misalnya kedalamannya 1 meter, kemudian besok kedalamannya juga 1 meter, berarti tidak ada perubahan terhadap ruang, tidak ada perubahan terhadap ruang, ya. Jadi ruang itu disimbolkan dengan X, ya, dx. Kalau waktu itu disimbolkan dengan P, ya. Jadi X itu kan jarak, kalau T itu waktu. Jadi kalau fungsi ruang itu perubahannya terhadap dx, kalau fungsi waktu itu terhadap dt, gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang tadi ya, hari ini sama besok, berarti itu ya ini. Gitu. Kalau seandainya hari ini sama besok, itu kedalamannya tetap, kecepatannya tetap, artinya debitnya juga tetap, ya, maka dq per dt itu sama dengan 0. Artinya tidak berubah. Tidak berubah. Tapi kalau misalnya, ini yang ini ya, dq per dt sama dengan 0. Bukan yang di bawah, sorry, maaf. Yang di bawah ini untuk aliran yang sudah tidak seragam. Yang atas, sorry, di atas garis merah. Jadi kalau terhadap jarak, misalnya di depan rumah kita itu tingginya 1 meter. Kemudian di depan rumah tetangga kita di sebelah, yang alirannya lebih hilir, lebih ke bawah, misalnya alirannya juga 1 meter gitu. Nah, jadi aliran pada jarak tertentu misalnya tidak ada perubahan, misalnya kedalamannya tetap sama-sama 1 meter. Kecepatannya juga tetap, gitu ya. Kemudian akhirnya debitnya juga tetap. Maka kalau terhadap jarak, maka dq atau dv, dq, dv atau dh terhadap dx, nah, itu sama dengan 0. Ini ya, berarti yang ini.
Jadi untuk kondisi yang diceritain tadi, apabila hari ini sama besok aliran itu sama, di titik A sama di titik B, aliran itu juga sama, maka D per dt itu tidak berubah atau sama dengan 0. D per dx juga tidak berubah, artinya sama dengan 0. Tidak ada perubahan gitu. Untuk sifat aliran itu disebut dengan steady uniform flow atau alirannya tetap kemudian seragam, ya. Steady itu terhadap perubahan waktu. Jadi kalau seandainya hari ini aliran itu 1 meter, besok setengah meter, berarti dH per dt sudah tidak sama dengan 0. Ya, karena sudah berubah. Dan itu dia ada di bawah unsteady. Kemudian misalnya di rumah kita, kedalaman aliran depan rumah kita itu katakanlah 1 meter. Di sebelah rumah kita tetangga, misalnya setengah meter, berarti kan lebih tinggi di tempat kita. Itu terjadi karena ada perubahan aliran, perubahan tampang, penampang, perubahan apa gitu ya, kemiringan atau apa. Berarti kalau tidak sama, dH per dx itu tidak sama dengan 0. Berarti disebutnya adalah non-uniform flow. Ya, non-uniform flow atau variate flow. Jadi tidak seragam alias bervariasi. Ya. Nah, kita tidak akan menjelaskan ini semua, karena kita hanya menjelaskan kalau kita pakai, kita akan ambil. Jadi, untuk yang hari ini, kita akan belajar di steady, uniform flow, atau alirannya tetap dan seragam. Gitu. Nah, untuk kondisi seperti itu baru terjadi kalau ukuran pipanya sama, tetap. Jadi ukuran pipa tetap, kemudian atau ukuran saluran juga tetap. Kemudian kemiringannya itu landai, bukan curam ya, relatif datar. Jadi kemiringan saluran seperti yang digambar ini ya. Nah, itu kalau dia masih relatif datar atau katakanlah misalnya 1:1000, kemiringannya 0,0001 gitu ya. Yang penting alirannya bisa mengalir aja gitu. Nah, itu disebut dengan uniform flow. Nah, kondisi steady uniform flow itu yang mau kita bahas selanjutnya gitu ya. Jadi yang bagian yang ini ya. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, kalau nggak ada, kita lanjutkan. Ini kita pelan-pelan aja. Jadi hukum dasar dari fluida kita beralihnya ke air aja ya, karena nanti ada banyak apa namanya contoh soal itu. Tapi kalau seandainya kalian menggunakan nanti minyak, gas itu sama ya, sama. Tapi kita ini mungkin banyak contohnya di air. Nah, karena itu kalau fluida, kalau minyak itu kan di mesin ya, banyaknya di mesin kan. Nah, jadi hukum kontinuitas yang disebut tadi itu seperti di dalam pipa ini. Yang V1 itu ya, yang A1 itu kecil daripada A2. Alirannya ini kan kecil ya, yang satunya ya. Jadi penampang 1A itu adalah luas penampang dengan diameter D. Jadi di sini ini A1-nya kecil, kemudian A2-nya besar. Kalau seandainya kita berada, misalnya ya, kita berada di dalam lorong yang luas, yang lebar besar gitu ya, dan terowongan. Situ berdiri misalnya sekitar 40 orang ya, mahasiswa kita. Kemudian kalau kita melewati lorong yang sempit, ketika melewati lorong yang sempit, kita pasti berduyun-duyun ingin keluar gitu. Cepat-cepat ingin keluar dari lorong yang sempit gitu kan. Terus itu kecepatan gitu ya. Kecepatan kan berubah. Jadi kalau
A-nya kecil, biasanya V-nya besar. Sebaliknya, kalau A-nya besar, berarti V-nya kecil. Jadi A itu adalah, ingat ya, A itu adalah luas penampang pipa di titik 1. V itu adalah kecepatan aliran yang melewati titik 1. A2 itu adalah luas penampang di titik 2. Kemudian P2 itu adalah kecepatan aliran di titik 2. Ya. Nah, itu konstan gitu. Jadi hukum kontinuitas itu aliran yang masuk di titik 1 sama dengan aliran yang keluar dari titik 2. Itu sama. Jadi titik 1 sama dengan titik 2. Sehingga muncullah persamaan Q sama dengan Q1 sama dengan 2, Q1 sama dengan Q2 sama dengan konstan. Jadi Q itu adalah V dikalikan A1. Q2 sama dengan V2 kalikan A2. Jadi V itu kecepatan aliran. A adalah, kalau pipa lingkaran berarti A sama dengan 1/4 VD kuadrat kan? Luas lingkaran. A adalah luas lingkaran 1/4 VD kuadrat. D adalah diameter pipa, V adalah angka 3,14 gitu ya, atau A sama dengan PR kuadrat ya. PR kuadrat. Ini kan sudah rasanya di SMA atau SMP sudah kali ya. Nah, ini seperti ini contohnya. Jadi, kalau seandainya tadi pipanya tidak bercabang, berarti Q1 sama dengan Q2. Ya, kalau tidak bercabang. Q1 sama dengan Q2. Kalau dia bercabang 2, maka Q sama dengan Q1 ditambah Q2. Jadi, seberapa besar aliran yang keluar dari Q1 sama dengan aliran Q2, itu tergantung ukuran diameternya. Gitu. Jadi, kalau untuk contoh kasus ini, contoh gitu ya, jadi pipa itu kan kalau misalnya kalau ke perumahan gitu itu pasti bercabang kan, pipa-pipa yang masuk ke perumahan. Jadi Q sama dengan gitu ya, A dikalikan P ya, A dikalikan P sama dengan A1 kalikan P1 ditambah A2 dikalikan P2, dan itu kontinuitas terus menerus gitu. Nah, continue gitu ya. Nah, kalau kita misalnya di sini ketahui kecepatan aliran itu adalah 4,5 meter per detik. Kemudian D itu adalah 300 milimeter. Jadi kita satuan itu harus kita seragamkan ya. Lihat di sini kecepatan dalam satuan meter per detik. Kemudian D-nya dalam satuan milimeter. Itu aja udah nggak seragam gitu kan. Jadi 1 milimeter 1 meter. Kalau kalian nanti mau menyelesaikan, disamakan. Boleh D-nya dijadikan meter. Jadi 0,3 meter. Karena itu berpengaruh sekali. Nah, kemudian di pipa 1 itu ada aliran yang mengalir sebesar 5/8 dari V. Jadi 5/8 dikalikan 4,5. Karena V-nya 4,5 meter. Kemudian pipanya mengecil di sini menjadi 150 mm atau 15 cm ukuran pipa. Nah, kemudian aliran di Q2, di titik 2, itu diameternya lebih besar sedikit. Jadi 200 mm atau 20 cm. Nah, rumus ini sederhana gitu. Karena apa? Sini tidak ada perbedaan tinggi elevasi. Jadi aliran misalnya kalian melihat tuh pipa-pipa di depan rumah kita, misalnya di daerah Katip Sulaiman, misalnya ya, ke bawah, itu pipanya relatif dasar, tapi dia tetap bisa mengalir. Jadi di sini tuh tidak ada energi yang bekerja, jadi hanya hukum kontinuitas ini aja yang bekerja.
Kemudian kita selesaikan dengan cara memasukkan ya angka-angka ini kayak gini. A itu adalah 1/4 pi D kuadrat dikalikan 4 setengah di titik 1 1/4 pi 0,15 kuadrat dikalikan 5/8 kali 4 setengah tambah 1/4 pi D kuadrat dikalikan V2. Jadi sehingga V2-nya diperoleh 8,54 meter per detik. Kalian kalau menghitung di apa di eh, ya mungkin secara umum di sipil ini kan gitu. Kalau bisa tuh kalau apa gunakan 2 desimal ya, 2 atau 1 desimal, jangan 3 desimal. Kecuali kalau di depannya 0. Karena apa? Kalau 3 desimal bisa jadi ribu dibaca orang. Jadi misalnya 8,546 gitu. Jadi dipotong aja. Gitu ya. Dan untuk debitnya 1/4 PD kuadrat dikalikan 4 setengah. Jadi 1/4 PD kuadrat ini adalah luas ya dikalikan dengan 4 setengah. Jadi ini 0,32 ya. Jadi kalau 0 depannya nggak apa-apa 3. Jadi 0,32 atau 0,318 meter kubik per second. Jadi itu prinsip dari persamaan kontinuitas. Nah, sekarang ada soal ya seperti ini. Silahkan kalian kerjakan. Gitu. Ini ada minyak mengalir di dalam pipa seperti terlihat pada gambar 63 ya. Di A diameter pipanya 450 mm. Kemudian di B itu ada diameternya 300 mm. Nah, ini ada dua nih, ada dua kondisi. Kondisi AB itu hukum kontinuitas yang pertama. Jadi QA sama dengan QB. Kemudian di B ke C dan B ke D itu hukum kontinuitas yang kedua. Jadi QB itu sama dengan QC ditambah QD. Ya, jadi di sini tuh seperti dua langkah dikerjakan. Jadi potong di sini. Diselesaikan dulu yang tahap 1, baru diselesaikan yang tahap 2. Kemudian itu data-datanya sudah tersedia. Jadi silakan dikerjakan, nanti kita ini salah satu untuk menjawabnya. Kerjakan ya. Ibu panggil salah satu.
Oke, silahkan siapa yang mau jawab? Bu, izin Bu, boleh lihat share screen tadi juga tadi Bu. Yang soalnya ya? Iya Bu. Selesaikan dulu AB, AB baru B. Bu, izin Bu. Ya, Hasil dari kecepatan C di apa pipa C nggak mungkin negatif kan Bu? enggak. Cuman pengen klarifikasi aja Bu. Kalau ada Bib di bagian kecepatan di titik B itu 2,7 meter per second Bu. Hmm. Kan ya. Nah kan kalau misalnya yang persamaan keduanya kan QB sama dengan QC ditambah QD kan Bu. Kecepatan QD. Oh, maaf Bu, salah baca Bu. Kecepatan D Bu. Hmm. Oke, Habib. Jadi kalau kalian kuasai aja yang sedikit Ibu kasih ini, terus habis itu insya Allah kalian nanti lebih mudah untuk perencanaan baru. Tapi konsepnya itu. Jadi A dan B satu section, B, C, D itu sendiri juga terpisah. Tapi dia terhubung gitu kan.
Kalau ini sudah tidak ada masalah, kita pindah ke pipa yang ini bertekanan. Seperti kita gimana cara naikin air dari lantai 1 ke lantai 3 kampus Unan, dia sipil. Atau gimana aliran itu dari atas turun ke bawah, misalnya dari Gunung Pangilun misalnya kan di situ ada reservoir itu, itu tuh kita akan hitung pipa-pipa juga. Izin bertanya, Bu. Ya, PB-nya 45,5, Bu. berapa? 45,5 Kori dapatnya, Bu. Satuannya meter per second. Meter per second, iya, Bu. Gimana yang lain? Habib? Habib tadi dapat yang VB-nya itu 2,7, Bu. Yang 4,5 tadi di mana tuh? PD, di mana? Iya, Bu. Bagaimana, Bu? Di mana tadi yang dapat 4,5? Yang VB, Bu. 45,5 dapatnya. Yang B, Bravo Iya, ya? Bu. Iya, Bu. Berarti kok beda ya? Yang lain? Ini dapatnya 2,7 juga. 2,7, Bu. Apa? Siapa tuh? Aisyah ya? Alisa ya? Iya, Bu. Yang VB-nya 2,7 dapatnya, Bu. Wiwit dapatnya 2,7 juga, Bu. Coba ditayangkan, Wid, bisa, Wid? Di foto dulu, Bu. Sebentar, Bu. Bar, berapa dapatnya Iqbar? Iqbar, berapa dapatnya? Tutup ya, screen-nya ya. Bisa, Wid? Ya, Bu. Lagi coba, Bu. Mau share screen, Bu. Jadi di situ tidak ada faktor lain ya, kekasaran apa gitu ya. Elevasi gitu nggak ada di situ ya, masih konstan. Sudah kelihatan, Bu. Sudah. Nah, jadi di Kok situ volume? Tunggu. Bukan volume, apa kecepatan. volume zat cair. Kecepatan. Oh, ketahuan, Bu. Salah, Bu. PA sama dengan PB. Jadi bukan volume, debit, sorry. Itu maksudnya itu debit ya, Q. Kan tadi rumus pertama Ibu Oh, iya. Q. Terus Iya, Bu. QA sama dengan QB atau debit ya. Oke, terus? Iya, Bu. Jadi
Di situ kecepatan A dikali dengan apa tuh penampang ya tadi. Penampang A sama dengan kecepatan B dikali penampang B, Bu. Jadi penampang tadi kan dia 450 mm dibawa ke meter dulu, jadi dikali 10 pangkat min 3. Iya. Kemudian dikali, Bu. Jadi dapatnya 2,7 meter per detik. Yang lain juga ya, seperti itu ya. Iya, Bu. Kalau Kori pakai yang itu, Bu. PA dikali A1 sama dengan PB dikali A2. Iya. Harusnya memang seperti itu. Karena gini, jangan sampai kita merubah walaupun apa tadi A itu adalah seperempat seperempat V kuadrat. Walaupun dia rumusnya itu bisa kita hilangkan gitu, tapi tetap gunakan rumus awal gitu ya, Wit. Ibu. Kori. Yang Boleh lain? di stop share, Bu? Oke. Kori udah selesai semuanya, Kori? Kori baru dapat VB sama QB-nya, Bu. Oh, oke. Jadi maksudnya Ibu tuh jangan sampai kita Ibu tahu kalau apa bisa juga ya. Jadi prinsip dasarnya itu kan adalah Q gitu ya, QA sama dengan QB. Jadi Q itu adalah karena kita terus-terus ini supaya hafal di kepala kita. Jadi yang ini adalah A di diameter A dikalikan PA sama dengan AB dikalikan dengan PB gitu. Jadi walaupun di sini ada seperempat pi D A kuadrat dikalikan dengan PA sama dengan seperempat pi DB kuadrat dikalikan PB, ini kan bisa kita coret, ya, seperti yang dikerjakan oleh Wiwit gitu. Tapi memang bagusnya tetap aja ditulis di awalnya, gitu kan? Nah, sehingga tinggallah tadi kalau Wiwit tadi tinggal DA kuadrat gitu ya, atau ini ya tinggal D-nya tadi kan diameternya gitu. Nah, itu setelah dapat PB dan QB itu kita baru mendistribusikannya. Jadi QB itu sama dengan ya gini. Jadi QB-nya kan bercabang tuh sama dengan QC ditambah QD. Sorry. Bukan QD ya. Nah, ini QB-nya kalau udah dapat ya berarti seperempat pi DC kuadrat dikalikan dengan PC ditambah seperempat pi DD kuadrat dikalikan PD. Gitu ya. Oke, clear? Paham semua? Ada pertanyaan lagi? Selesaikan ya? Selesaikan ya? Semua ya? Oke, oke, sorry. Nah, sekarang Ibu lanjutkan ke yang selanjutnya. Itu hukum dasar hukum Bernoulli ya, karena mungkin yang berikutnya kita mungkin coba ambil contoh aja. Yang tadi itu konsep kontinuitas itu ya gitu ya, maksudnya masih sederhana. Nah, hukum dasar Bernoulli ya, hukum Bernoulli ini ya, hukum dasar Bernoulli kita mau turunkan bahwa disebut juga dengan hukum kekekalan energi gitu ya, ditemukan tahun 1738 persamaan empiris ini oleh Daniel Bernoulli. Kemudian dikenalkan kembali sebagai hukum kekekalan energi. Jadi, tenaga yang dikerjakan oleh gaya-gaya, termasuk gaya berat pada benda, atau dalam kurung energi potensial, itu adalah MGH, sama dengan tenaga gerak energi kinetik, atau setengah mv kuadrat. Ini mungkin SMA juga kan sudah pernah ini kan. Ini pasti juga kalian ingat, ini adalah persamaan Bernoulli dasar. Jadi kalau tadi itu Q sama dengan A kalikan V konstan, ini sudah ada faktor elevasi. Contoh, air, misalnya ada tangki air di rumahnya kalian itu ada tangki air setinggi di atap rumah gitu ya. Misalnya rumahnya di lantai 1. Taruhlah tangki air di atap rumah. Nah,
air itu digunakan di lantai dasar, gitu ya, di lantai dasar, di bawah. Kalian berada di bawah untuk misalnya mandi atau cuci piring. Berarti kan ada perbedaan elevasi ya, misalnya tinggi rumahnya 4 meter, kemudian pipa keran air mandinya 1 meter, berarti ada perbedaan elevasi 4 kurang 1 berarti 3. Nah, tingginya elevasi, perbedaan elevasi itu menyebabkan tekanan gitu, menyebabkan tekanan pada pipa gitu ya. Jadi itu masih tekanannya berdasarkan elevasi. Nah, jadi Z sama dengan, Z itu adalah disebut sebagai energi potensial persatuan berat zat cair, ya, dari hukum Bernoulli. Kemudian ingat nggak persamaan tekanan pertama, hukum Pascal pertama, tekanan adalah ya gamma dikalikan H, ingat, jadi H itu ya, Z ini satuannya sebentar. Oke. Z ini satuannya, Z adalah elevasi ya, tinggi, elevasi, dan satuan meter. Ingat kan pertama hukum Pascal, P sama dengan gamma dikalikan H, atau H sama dengan P per gamma. Ini adalah tinggi tekanan. Jadi energi tekanan persatuan berat zat cair itu sama dengan P per gamma yang ini adalah tinggi tekanan sama dengan H ya, berarti tinggi tekanan satuannya juga meter. Ya. Nah, sekarang ada satu lagi energi kinetik. Jadi perpaduan energi potensial, energi tekanan, satu lagi energi kinetik itu adalah alfa V kuadrat per 2G. Jadi alfa itu karena nilainya dekat dengan 1, jadi tinggal V kuadrat per 2G. V adalah kecepatan, ya. G adalah percepatan gravitasi. P adalah tekanan, gamma adalah rho dikalikan G, ya. Nah, itu kan karena berat jenis. Nah, ini hukum Bernoulli dasar. Nah, di energi kinetik ya, asal mula V kuadrat per 2G, itu tadi kan energi kinetik. Jadi energi kinetiknya adalah kemampuan air untuk melakukan kerja karena kecepatan. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sungai ketika terjadi banjir, sungai ya, kalau dalam pipa kan kita nggak bisa lihat. Karena ada pipa itu bagaimana keadaan aliran kan kita nggak bisa. Jadi kalau misalnya ada saluran, ini dasar, kemudian ini terlihat bergelombang kan, pasti kan? Jadi ini adalah aliran. Ini adalah, ini misalnya kalian membuat di sini adalah beton dinding saluran kiri kanan ya. Ini penampang memanjang ya. Ini penampang memanjang. Di atas biasanya kan saluran tuh ada tanggul gitu ya, ada tanggul. Ini adalah V kuadrat per 2G itu diperhitungkan karena gelombang ini. Jadi sehingga dalam perencanaan saluran ataupun banjir kanal itu ada faktor aman sebesar V kuadrat per 2G. Makin tinggi kecepatan ya, makin tinggi kecepatan, maka arus ini akan semakin gelombangnya makin deras. Kalau seandainya tanggul ini nggak ada, kiri kanan tanggul itu nggak ada, maka ini akan meluap ke sana, kanan, ataupun ke kiri sungai. Jadi V kuadrat per 2G itu adalah kerja karena kecepatan atau disebut dengan energi kinetik. Jadi makin tinggi kecepatan, maka gelombang ini akan makin besar energi kinetiknya ya. Nah, ini persamaannya, jadi rumusnya diturunkan dari energi kinetik persatuan berat, ya, persatuan berat air. Berat itu adalah massa dikalikan percepatan gravitasi, kemudian energi kinetik tadi adalah setengah mv kuadrat, sehingga persamaannya menjadi setengah V kuadrat per G atau 1/2. Jadi ini asal
Mulai dari energi kinetik. Nah, yang kedua adalah energi tekanan. Energi tekanan ini merupakan kerja yang dilakukan oleh gaya tekan pada massa air. Nah, kalian sudah belajar kemarin piezometer kan, sama barometer. Jadi air itu sendiri mempunyai tekanan. Jadi kalau misalnya ada pipa, seperti tadi ya tangki air ya, tangki rumah, tangki air di rumah. Ya. Nah, misalnya tangki, ya, diisi air. Kemudian di sini ada pipa. Kemudian ini di atas rumah ya. Kemudian kalian berada di lantai dasar. Kemudian di sini ada keran air ya, sehingga pipa ini akan dialirkan katakanlah langsung ya, tekanlah langsung airnya mengalir ke sini dan ke sini baru dia keluar. Nah, ini adalah P per gamma. Ya, tinggi tekanan. Jadi dia jatuhnya karena tekanan ya. Jadi tinggi tekanan atau P per gamma. Besarnya gaya tekan pada penampang adalah P dikalikan A, ini ya, ini nggak usah A ya. Jadi kita langsung ke sini. Jadi PE itu sama dengan persatuan berat. Jadi energi tekanan itu adalah persatuan berat gitu ya. Nah, sehingga berat itu adalah sama dengan yang kemarin ya, yang di awal ya, kira-kira dari situlah ya. Jadi ini adalah P per gamma. Jadi ini ada koreksi juga sebentar. P dikalikan A dikalikan L per rho G. Ini Bu koreksi dulu nih. Sehingga pokoknya inilah ya P per gamma. Gamma itu adalah rho dikalikan G. Yaitu energi tekanan. Nah, ini energi potensial. Energi potensial itu bisa dari atas ke bawah, dari bawah juga ke atas. Jadi nanti hanya ditandakan dengan plus dan minus. Jadi energi potensial itu kerja yang diperlukan untuk menaikkan massa air sampai pada elevasi tertentu di atas bidang referensi. Jadi kalau kita mau naikkan air kan pakai pompa kan? Jadi kalau air dari sumur itu kan dipompa ke atas. Nah, itu juga kalau kita misalnya mau ini kayak di kampus gitu ya, mau naikkan air dari sumur ke lantai 3 itu pakai pompa. Nah, itu menggunakan energi potensial namanya. Diperlukan untuk menaikkan air seberat air atau Mg setinggi Z. Jadi energi potensial itu adalah sama dengan elevasi atau Z gitu ya, atau Z. Sehingga persamaannya adalah Z ditambah P per gamma ditambah P kuadrat per 2G. Nah, coba perhatikan bidang ini ya. Nah, kalau kita misalnya, ya tadi kan udah ada nih gambar ini saluran ya. Nah, ada gambar saluran, terjadi perbedaan elevasi, misalnya ini di saluran 1, penampang 1, ini penampang 2. Jadi ada bidang persamaan. Jadi kalau kita membuatnya bidang nih garis arus nih di titik 1 dan 2, maka Z itu adalah tinggi elevasi titik 1, kemudian dari P1 per gamma itu adalah tinggi tekanan gitu ya, tinggi tekanan ataupun H gitu ya. Kalau yang di terbuka gitu ya. Kemudian P kuadrat per 2G ini akibat kecepatan. Jadi ini adalah bidang saluran pada saluran terbuka gitu ya. Nah, kita tidak belajar itu di mekanika fluida, tapi kita belajar yang kanan ini. Jadi yang kanan itu jika bidang persamaannya ini tadi pipa ya dengan diameter 1 dan 2. Jadi di sini aliran masuk. Jadi kalau seandainya kita ingin mengetahui keadaan aliran di dalam pipa itu kan kita tidak tahu berapa tekanan itu kan. Nah, caranya mengukur, maka ada pipa yang pecah itu karena tekanannya kuat sekali. Jadi ada pressure tambahan gitu, ada tekanan tambahan. Jadi kalau kita misalnya kita lobangkan gitu ya, kita misalnya buat lobang di sini, maka tekanan itu adalah setinggi air yang muncrat ini nih air mancurnya itu. Jadi kalau misalnya kita menegakkan
selang air, kemudian kita membuka keran, kemudian kita tegakkan vertikal, air yang keluar itu tergantung dari seberapa tekanan. Kalau tekanannya airnya kecil kan tekanan rendah, berarti kan tingginya air mancur itu rendah. Tapi kalau tekanan kuat dia air mancurnya tinggi gitu kan. Nah, itu disebut dengan tinggi tekanan. Nah, kemudian ada kecepatan ya, kecepatan per 2G, V kuadrat per 2G, itu adalah karena selisih dari ini garis tekanan ini ya. Nah, ini persamaan, ini konstan di setiap penampang. Jadi Z1 tambah P1 per gamma ditambah V1 kuadrat per 2G sama dengan Z2 ditambah P2 per gamma tambah V2 kuadrat ditambah delta H, selisih tinggi energi. Jadi delta H ini, itu kalau seandainya terjadi selisih Z dan Z2 ini besar sekali, maka ada delta H, kehilangan energi namanya. Kehilangan energi itu bisa terjadi karena perubahan mendadak pipa penampang. Jadi misalnya dari tadinya pipa besar terus ada pipanya disambung dengan kecil, itu terjadi perubahan mendadak, maka itu terjadi kehilangan energi pada saat disambungan. Atau terjadi juga karena ini kekasaran dinding pipa. Jadi kalau kekasarannya itu tinggi, maka itu terjadi juga kehilangan energi di situ. Jadi misalnya ya, contoh ini perosotan. Kalau perosotan itu licin, itu pasti kalian meluncurnya cepat sekali ya. Artinya di situ tidak ada gesekan ya, tidak ada gesekan antara kita yang meluncur dengan katakanlah apa namanya ya, badan kita dengan perosotan itu dia meluncur begitu aja, tidak ada gesekan. Tapi kalau misalnya perosotan itu dindingnya kasar, kan ada perosotan yang dari beton dibuat orang ya, kemudian karena hujan terus terjadilah gerutu-gerutu kasar gitu ya. Nah, itu kan kita nggak mau meluncur ya, kita nggak mau meluncur. Kalaupun kita meluncur, terjadi gesekan antara badan kita, pinggul kita dengan dinding dari perosotan. Nah, akibatnya gitu ya, kecepatan kita menjadi lebih lambat untuk sampai ke bawah perosotan itu, dan kita terjadi gesekan. Jadi kalau kita pakai celana tuh bisa sobek, untuk terkikis. Kemudian kecepatan kita terjun juga jadi lambat. Nah, itu disebut dengan kehilangan energi. Nah, itu kalau kita misalnya masuk dalam terowongan gitu ya, tiba-tiba terowongan itu menyempit tiba-tiba. Nah, kita itu ada misalnya partikel air gitu ya, pasti dia akan berhenti sesaat dan itu disebut dengan kehilangan energi. Dan itu di diagramnya sebesar delta H. Nanti kita bisa rasakan dengan contoh soal. Jadi untuk aliran hukum Bernoulli yang bertekanan ini, itu dia kalau dalam pipa, ini yang biru ini, itu penuh alirannya. Tapi kalau ada rongga, misalnya kan rongga sedikit aja, ada rongga, maka dia prinsipnya bukan saluran tertutup lagi, tidak bertekanan lagi. Kalau kita seperti ini. Ini sudah tekanan atmosfer, prinsipnya sudah sama dengan ini. Tapi dia yang kita ceritakan ini adalah yang penuh gitu. Jadi dia bertekanan. Makanya kalau ada pipa gas, ada yang membolongin, itu gasnya langsung nyembur keluar kan. Nah, itu karena dia bertekanan tinggi. Air PDAM itu kalau kalian pecahkan juga pipanya, dia bertekanan tinggi. Pasti dia akan menyembur keluar. Nah, itu prinsip hukum Bernoulli yang kita mungkin minggu depan latihan contoh soal. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, jadi ini juga harus kalian ingat ya. Jadi ditambah penampang 1, penampang 2, ini harus kalian ingat di kepala, nggak harus dihafal, tapi sering-sering disebut. Jadi persamaan kontinuitas tadi adalah Q sama dengan Q1 sama dengan Q2, A1 kali C1 sama dengan A2 kali C2. Hukum Bernoulli itu adalah Z1 ditambah P1 per gamma tambah P1 kuadrat per 2G sama dengan Z2 tambah P2 per gamma, P2 per gamma ini ditambah P2 kuadrat per 2G. Ya, tambah P2 kuadrat per 2G ditambah delta H.
Ini pokoknya harus diulang-ulang karena di hidrolika nanti dipakai juga. Ya, jadi ingat. Jadi akibat adanya kehilangan energi, maka garis energi aliran sini tidak horizontal lagi, tetapi menurun ke arah aliran. Ya. Jadi semakin tinggi kemiringannya, semakin curam, maka kehilangan energi semakin besar. Ada pertanyaan enggak? Ya. Kalau tidak ada, baca dulu. Ada pertanyaan? Enggak? Kalau enggak ada, kita cukup segitu. Lebih jelas kalau